sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Angin berembus banyak apa cuaca cerah ini. Proses terakhir dari proses strategi apa yang Bapak harapkan dan akhirnya saya kira ya setelah pasca pilpres ini ya mempersiapkan happy ending nggak Pak? Happy ending Pak? Happy ending apanya? Akhirnya Kita tunggu dari persiapan Bapak apa saja Pak? Nanti tadi nonton nggak Pak? Putusan tadi nonton sidang pilpres ya, tentu saja mempersiapkan untuk pemerintahan yang setelah MK. Yakin nggak sih Pak hasilnya akan bagus, angin akan berhembus baik untuk Jokowi Pak? Angin akan berhembus baik nggak sih Pak untuk Jokowi jam 2 nanti? Merasakan ada anginnya berhembus baik. Baik Pak. Berarti apa Pak? Tadi nonton nggak Pak sidang? Apanya? Tadi pantau sidangnya nggak Pak? Udah. Ini tadi kan rapat, tamu. Pas putusan ini, pas putusan nanti jam 2, pas nonton bareng. Kita mau ke Dewan Paripurna. Kan jam 2 Pak. Ya tapi kan Paripurna. Agendanya apa Pak? Minta sekitar 3 jam Pak. Paripurna ada 6 raperda, ada 6 raperda. Pengunduran diri Bapak Gimana Pak? Setelah MK. Setelah MK kan nanti pengunduran diri Ya, setelah MK itu bisa September, bisa Oktober. Pak udah dipanggil Pak SBY belum Pak? Udah dipanggil Pak SBY belum Pak? Setelah MK. udah undangan Pak. Udah dipanggil Pak? Setelah MK. Udah dipanggil Pak? Pas setelah Ya, setelah MK. pas sebelum MK ini ada titik-titik unjuk rasa banyak Pak di sekitar Monas, Patung Kuda Pak. Ada kepaman gitu Pak. udah rusuh Pak di yang Pak. Pemenang nanti di satu yang menang nggak sih bagaimana Pak? Percayakan ke Polri. Pak, di Pak unjuk rasa Pak yang semakin merangsek Pak, masuk Pak. Unjuk rasa di Pak, unjuk rasa Pak, semakin mendekat. Masa udah mau ribut Pak? Sudah mau merangsek untuk mengganggu stabilitas Pak. Akan mengganggu ekonomi dan yang lain-lain. Polri lah. Percayakan pada Polri, percayakan pada Polri. Ada relawan Jokowi yang turun juga nggak Pak Haris Pak? Untuk mengimbangi relawan yang lain Pak. Ada himbauan semuanya di rumah nonton TV. Habis putusan bakal ke Pak Prabowo nggak Pak? Kalau bakal Kamu nggak sabar sedikit, itu kurang setengah jam aja kok nggak sabar. Sabar, jadi orang tuh yang sabar. Setengah jam aja kok. Bapak sendiri. Pak, keluarga di mana Pak? bakal ketemu Pak Prabowo nggak gitu? Apanya? Sudah undang Bapak. Ya, nanti MK diputuskan baru turunkan belum sekarang ini orang ini juga nggak sabar setengah jam lagi. Kalau Bapak kerja, udah diputuskan Keluarga ya anak-anak di Solo, anak-anak di Solo, istri di rumah. Biar pusat taman biar Taman nanti besok kita mulai perbaiki lah. Bapak rencana hari ini Pak yang saya nomor 1 Bapak tamannya dirusak Setengah jam lagi. Setengah jam lagi ini juga nggak sabar, berarti kalau orang nggak sabar. Pak, maksudnya secara tim Pak dengan Pak JK. Pak Jokowi. Mas, motor. Sahabat yang sangat baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Dia itu sahabat baik saya. Oh, nggak ada masalah tapi selama ini Dan tidak ada masalah ya kemarin tanding sebentar aja di Pilpres lah itu sahabat tadi. Kan minta beliau masuk bantuin Bapak. Kalau hasilnya Bapak menang, Pak. Tapi terlepas Bapak menang atau kalah kan. Kan minta beliau masuk bantuin Bapak nggak, Pak? Namanya sahabat masa ditanyakan. Bapak kan berarti akan bertemu ya bertemu. Memasuki ruang rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD Provinsi, penyampaian pendapat gubernur dan penyerahan secara simbolis dari pimpinan kepada gubernur terhadap 1. Rapat tentang perubahan atas Perda Nomor 12 pada perseroan terbatas Jakarta Propertindo yang PD Pasar Jaya. 3. Tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 1991 pembentukan perseroan terbatas PT Pembangunan Jaya Ancol dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Ferial Sofyan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Kamis 21 Agustus 2014 adalah dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Balegda, permintaan persetujuan kepada anggota Dewan, penyampaian pendapat akhir Gubernur, penyerahan secara simbolis dari pimpinan kepada Gubernur terhadap 1. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo. 2. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. 3. Raperda tentang perhandisasi perangkat daerah. 4. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyertaan modal daerah DKI Jakarta pada pembentukan Perseroan Terbatas PT Pembangunan Jaya Ancol. 5. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari perusahaan daerah atau PD menjadi perseroan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. 6. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta. Berdasarkan catatan kehadiran anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari jumlah 92 orang anggota telah hadir 64 orang anggota. Dengan demikian, maka rapat ini dapat dilangsungkan dan apabila diperlukan untuk mengambil suatu keputusan adalah merupakan keputusan yang sah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta,
rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir pada rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam pembahasan suatu rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, Dewan telah melakukan pembahasan terhadap materi agenda rapat paripurna mulai dari pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda yang disampaikan oleh Gubernur dalam pidato pengantar raperda, dilanjutkan dengan rapat pembahasan oleh Balegda dengan komisi terkait, rapat Balegda bersama eksekutif, rapat dengan pendapat umum atau RDPU Balegda dengan stakeholder, rapat internal Balegda sampai rapat gabungan pimpinan Dewan bersama eksekutif. Dengan ketentuan pasal 85 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan Badan Legislasi DPRD yang berisi proses pembahasan sebelumnya. Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian laporan Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hasil pembahasan terhadap ke-6 rancangan peraturan daerah dimaksud. Kepada yang terhormat Saudara Haji Taufik Ashar MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPD RI, Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta dan rekan-rekan anggota Dewan, para pejabat eksekutif serta hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menetapkan 6 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, yaitu 1. Raperda tentang organisasi perangkat daerah, 2. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyerahan modal pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas atau PT Jakarta Propertindo. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan daerah Pasar Jaya. 4. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dari perusahaan daerah menjadi perusahaan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 5. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyerahan modal daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada pembentukan perusahaan terbatas atau PT Pembangunan Jaya Ancol. 6. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan badan usaha milik daerah perusahaan terbatas atau PT Transjakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini,
perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, khususnya anggota Badan Legislasi Daerah, jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh komponen masyarakat yang telah menjalin kerjasama dan turut serta memberi masukan selama proses pembahasan ke-6 rancangan peraturan daerah, sehingga rapat paripurna DPRD dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembahasan ke-6 rancangan peraturan daerah tersebut merupakan tindak lanjut rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan antara lain pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014. Adapun landas hukum ke-6 rancangan peraturan daerah dimaksud sebagaimana terlampir. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berikut saya bacakan secara singkat ke-6 materi rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut. 1. Raperda tentang organisasi perangkat daerah. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah. Namun, perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Raperda ini mereformasi birokrasi dengan menggabungkan beberapa SKPD, penghapusan dari beberapa UPT, serta mengintegrasikan jabatan struktural sebanyak 1.000 sampai dengan 1.500 jabatan menjadi jabatan fungsional. Maka dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan efisiensi dan debirokratisasi serta meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas atau PT Jakarta Provinsindo, bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas atau PT Jakarta Provinsindo telah ditetapkan jumlah modal dasar perseroan sebesar 2 triliun rupiah. Namun dalam rangka pengembangan usaha jangka panjang sesuai dengan rencana perusahaan dan untuk mendukung pembangunan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam bidang properti, infrastruktur, dan utilitas, maka diperlukan tambahan modal sebesar 10 triliun rupiah. Penambahan modal dasar tersebut tercantum pada pasal 7 Raperda. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya, modal dasar ditetapkan sebesar 500 miliar dalam rangka pengembangan usaha perusahaan dan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang ketahanan pangan serta pembangunan pasar terpadu dan hunian. Maka diperlukan tambahan modal yang lebih memadai untuk pengembangan usaha tersebut. Oleh karena itu, melalui Raperda ini, perusahaan daerah Pasar Jaya mendapatkan tambahan modal dasar sebagaimana tercantum pada pasal 9. 4. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dari perusahaan daerah menjadi perusahaan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 pada peraturan daerah nomor 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta mengatur antara lain penetapan modal dasar perseroan dan modal yang disetor yang telah ditingkatkan terakhir melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 sebesar 3 triliun 500 miliar rupiah. Namun untuk rencana pengembangan usaha Bank DKI, maka pemerintah daerah akan menambah modal dasar tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 5. 5. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 1991 tentang penyertaan modal daerah
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas PT Pembangunan Jaya Ancol. Bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol selama ini dalam melaksanakan aktivitas mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyeluruhan modal daerah DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Sesuai dengan pasal 3 mengatur modal bahwa pemerintah telah menyetor modal sebesar 17.241.759.835 rupiah dalam bentuk 4 bidang tanah. Saat ini PT Pembangunan Jaya berencana akan mengembangkan usaha di bidang rekreasi dan pengembangan lahan, sehingga perlu dilakukan penambahan penyeluruhan modal. Untuk mendukung kegiatan PT Pembangunan Jaya Ancol, pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap perda dimaksud, yaitu pada pasal 3 dan pasal 11 Raperda. 6. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau PT Transjakarta, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Transjakarta. Dalam perda tersebut mengatur berbagai hal, antara lain pasal 6 yang mengatur modal dasar sebesar 5,2 triliun lebih dan modal disetor sebesar 350 miliar. Untuk meningkatkan kinerja PT Transjakarta, maka diperlukan penambahan modal disetor sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat 3 Raperda. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan serta harapan dengan ditetapkannya ke-6 rancangan perda daerah dimaksud antara lain: 1. Struktur organisasi perangkat daerah diharapkan mempunyai rencana dan strategi yang matang serta manajemen yang baik. Kedua, agar dilakukan evaluasi terhadap SKPD, UKPD yang diubah nomenklaturnya untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas di lapangan. 3. Penyeluruhan modal pada 5 BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, PT Transjakarta, diharapkan bisa digunakan sesuai dengan rencana jangka pendek dan menengah perusahaan dan dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 4. Diharapkan kelima perusahaan tersebut dapat memberikan peningkatan PAD pada APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal kepada publik. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah, maka Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan berbagai rapat kerja yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Rapat paripurna DPRD terhadap 6 rancangan peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. 2. Rapat kerja Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Jakarta bersama komisi-komisi serta eksekutif terkait dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah. 3. Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2014 telah dilaksanakan rapat gabungan pimpinan Dewan. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa ke-6 raperda dimaksud akan disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna pada hari ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, bahwa mekanisme pembahasan yang dilaksanakan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap raperda tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kiranya dapat menyetujui ke-6 raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta pada rapat paripurna hari ini dan menjelang berakhirnya
masa bakti anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 pada pekan ini, maka kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga kepada Saudara Gubernur dan seluruh jajaran eksekutif pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh lapisan masyarakat, perguruan tinggi, para pimpinan media massa, LSM, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada periode 2009-2014, Balegda dapat menyelesaikan banyak raperda. Harapan kami semoga pimpinan serta anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terpilih masa bakti tahun 2014-2019 dapat melaksanakan tugasnya lebih baik daripada periode sebelumnya. Di samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dan sabar dalam mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa selalu melindungi kita. Amin. Jakarta, 21 Agustus 2014, pimpinan Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Insinyur Haji Tri Wicaksana MSc, ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haji Taufik Askar MSI yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan dan dengarkan bersama, Badan Legislasi Daerah telah menyampaikan laporan Balegda mengenai hasil pembahasan terhadap ke-6 raperda dimaksud. Apabila kita cermati, terdapat beberapa hal yang mewarnai sikap serta tanggapan dari Badan Legislasi Daerah, namun tetap dalam koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam rangka Dewan mengambil keputusan terhadap ke-6 raperda dimaksud, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat 4 huruf A angka 2, dilakukan permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya kepada forum rapat paripurna ini. 1. Apakah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Terima kasih. 2. Selanjutnya, apakah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, apakah dapat disetujui? Terima kasih. 3. Selanjutnya, apakah raperda tentang organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Terima kasih. 4. Selanjutnya, apakah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyertaan modal daerah DKI Jakarta pada pembentukan perseroan terbatas PT Pembangunan Jaya Ancol untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Terima kasih. Kelima, selanjutnya, apakah raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau PT
Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Terima kasih. Keenam, selanjutnya, apakah raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau PT Transportasi Jakarta untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah mendengarkan bersama bahwa Dewan telah menyetujui penetapan ke-6 rancangan peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur terhadap ke-6 peraturan daerah tersebut, yang dilanjutkan pula dengan penyerahan ke-6 peraturan daerah dari pimpinan DPRD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan penyerahan ke-6 peraturan daerah dimaksud akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Gubernur, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka permintaan persetujuan anggota oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang penyertaan moda daerah DKI Jakarta pada pembentukan perseroan terbatas Pembangunan Jaya Ancol atau PT Pembangunan Jaya Ancol. 2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta. 4. Mengenai organisasi perangkat daerah. 5. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah DKI Jakarta pada perseroan terbatas PT Jakarta Propertindo. 6. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang perusahaan daerah PD Pasar Jaya. Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan Dewan terhadap 6 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Dengan ditetapkannya ke-6 rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, eksekutif memiliki kekuatan hukum dan landasan yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap PAD, kualitas transportasi publik melalui layanan armada bus Transjakarta, kinerja pelaksanaan APBD dan organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memantapkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
kualitas pasar-pasar tradisional dan pembinaan para pedagang pasar yang lebih baik. Berbagai saran dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan ke-6 rancangan peraturan daerah ini akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Eksekutif berharap dengan disetujuinya ke-6 rancangan peraturan daerah ini, Dewan secara terus-menerus melakukan pengawasan dan memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya di lapangan. Akhirnya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas ditetapkannya ke-6 rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semuanya dalam upaya kita bersama melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, dipersilakan menuju tempat tersedia. Oke Pak, maju Pak. Sip. Makasih. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan. Semuanya berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik di antara kita, namun juga tidak terlepas dari bimbingan dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh penjabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang kedua, saat ini kami dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, penyampaian pendapat akhir Gubernur dan penyampaian secara simbolis dari pimpinan DPRD kepada Gubernur terhadap 6 peraturan daerah bersaing dengan ibu kota negara lain yang telah maju. Para pejabat dan masyarakat kami, ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, kami mohon kehadirat-Mu, jaga dan peliharalah masyarakat dan ibu kota Jakarta ini. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami, ampunkan dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami sampaikan kepada penjabat Kanwil Kementerian Agama yang telah memimpin pembacaan doa. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Dengan selesainya pengesahan ke-6 raperda tersebut, DPRD Provinsi DKI Jakarta telah dapat mengesahkan 18 raperda dari 15 raperda yang ditargetkan pada tahun ini. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang sangat baik dan dapat dibanggakan oleh kita semuanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada eksekutif dan segenap warga DKI Jakarta yang telah banyak mendukung dan memberikan masukan untuk suksesnya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ke depan. Semoga perda-perda yang telah dapat kita sahkan ini akan lebih memajukan pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucap alhamdulillah birabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Musyawarah, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa setelah rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak silakan. Saya lihat Bapak. Siapa yang bilang? Ketemu di mana? Saya mau tanya. Di Jalan Tongkuar. Bapak ketemu ngapain? Oh gitu, bukan ketemu Ibu Mega. Namanya. Ya ketemu di siapa? Masa bukan Bapak sih? Saya mau tanya. Siapa? Pak JK aja Pak jadi semalam. Atau tadi malam Bapak ada ketemu Ibu Mega? Tadi malam Bapak ada ketemu dengan Ibu Mega? Sudah sampaikan, ketemu Pak JK. Di mana Pak? Di mana? Apa yang bicara? Bahas simpel Pak, yang masalah tugas-tugas kantor transisi. Ya tentu saja membahas ke depan. Bahas keputusannya apa Pak? Putusan nanti termasuk opsi nggak Pak yang dibahas itu Pak? Yang dibahas apa aja Pak? Opsi yang udah selesai Pak? Belum. Jadi yang dibahas apa? Yang dibahas apa Pak? Ya yang makro-makro. Misalnya Pak. Contohnya apa Pak? Masalah banyak gitu. Apakah yang makro itu mau dimikrokan gitu Pak? Makanya kita akan membicarakan. Tadi malam nggak ada ketemu dengan Bu Mega ya Pak? Apanya? Tadi malam berarti nggak ada. Yang bilang siapa ketemu Bu Mega? Saya mau tanya siapa dulu yang ngomong. Saya ketemu Bu Mega, saya mau tanya dulu. Ada informasi aja Pak. Ada informasi. Informasi yang diterima, yang dihimpun. Siapa yang bilang? Detik Pak. Sama kompas.com. Ya, yang bilang siapa? Saya mau tanya dulu. Kelihatannya tadi malam ada Pakai kelihatan. ada pergerakan mobil. Oh, kamu tahu? Itu bener berarti. Bener Pak. Pak. Bener Pak. Ketemunya di rumah Bu Mega sama Pak JK. Apa? Apa? Pertemuan dengan Bu Mega. Ketemu masa ya kamu tanya tadi yang dibicarakan apa ya? Ada. Saya kira bahas MK, bahas Iya kan jalan putusan. Iya, bahas pesta kemenangan juga bisa. Terutama memang persiapan ke depan itu seperti apa? Ya bicara yang tapi yang makro. Bu Mega beri saran apa Pak? Bu Mega beri saran apa? Masukan apa? Masukan. Pak JK. Iya. Yang Bu Meganya? Yang Bu Meganya Bu Pak. Meganya enggak? Saya tanya siapa yang bilang ketemu Bu Mega siapa? Bertanya. Jadi kok tahu itu? Tahu berarti benar tahu? Saya semalam di Tokumar. Apanya? Ya kok tahu saya ketemu Pak JK. Bapak yang ngasih tahu. Kan Bapak yang ngasih tahu tadi. Iya, tadi malam kita ketemu bertiga. Terus pembicaraan apa aja pembicaraannya? Apa? Terkait Ya berbicara mengenai apa itu MK ini seperti apa, kemudian berbicara mengenai ya terutama perencanaan persiapan ke depan seperti apa itu. Tapi makro hanya sebentar. Ada arahan dari mereka. Tidak ada ini diskusi kecil saja.
Kata Bu Mega apa Pak di dalam diskusi itu Pak? Ya kan belum pernah bertemu Pak JK. Setelah dari mana? Amerika. Pak dalam diskusi itu Bu Mega sampaikan apa Saya Pak? dengan Pak JK udah ketemu setelah dari Amerika berapa kali dengan Pak JK? Lalu saya ketemu. Pak Bu Mega. Saya lihat dia nggak ada di. Pak Bu Mega sampaikan apa Pak di diskusi itu Pak? Ibu Mega sampaikan apa di diskusi itu? Yang Bapak bilang tadi makro itu. Apa? Ibu Mega sampaikan apa? Apakah soal arsitektur kabinet atau KBN? Ya ada mengenai apa? Bukan arsitektur kabinet, kira-kira apa jumlah kabinet berapa? Ya kita sampaikan, memang kan belum juga. Bu Mega condongnya kemana Pak? Ini masih awal ketemu. Tapi itu sifatnya bukan melapor ya Pak ya, tapi diskusi ya Pak, atau melapor justru? Apanya? Sifat itu pertemuan ya, semalam. Diskusi, bicara kecil-kecil mengenai itu. ada soal peta politik setelah putusan MK nggak Pak? Peta politik. Ya juga cerita-cerita, ya ini kan membandingkan kalau yang dulu seperti apa. Hal seperti itu saya kira kan kita juga ambil pengalaman, kalau saya sendiri ambil pengalaman dari waktu beliau menjadi presiden. Pak JK juga sama kira-kira ya itu kan diskusi seperti itu menurut saya sangat penting sekali. Soal Demokrat dan PAN dibahas juga nggak Pak? Apanya? Soal Demokrat dan PAN yang merapat apakah dibahas juga dengan Bu Mega dan Pak JK? Oh enggak. Soal kementerian baru itu Pak? Kemungkinan ya itu belum sampai ke kementerian apa enggak, jumlah kira-kira jumlah berapa ya, karena saya juga belum dapat dari gambaran opsi itu saya kan belum dapat sehingga juga belum. Pak koalisi itu koalisi dengan Demokrat mempertimbangkan hubungan SBY dengan Bu Mega nggak Pak? Koalisi dengan Demokrat itu mempertimbangkan hubungan Pak SBY dengan Bu Mega? Ya tentu saja iya. Maksudnya supaya lebur Pak? Apanya? Maksudnya supaya berdamai lagi atau gimana? Ya tetapi ya kalau lebur damai maksud saya. Komunikasinya lah lanjut lagi gitu. Kayak Bapak Prabowo. Pertemuan dengan ketum parpol pertemuan dengan para ketua umum parpol. Belum, ya itu harusnya minggu-minggu ini ketemu lagi kelihatannya belum. Kenapa? Depan ya karena bahan-bahan yang mau kita biarkan belum banyak yang selesai. Dibahas kemungkinan pertemuan Bu Mega dengan Pak SBY sempat dibahas kan? Udah. Ini kan terkait dengan apa? Koalisi juga perapatnya gitu, Demokrat. Udah. Itu proses yang memang sudah kita jalani agak lama. Berarti kalau koalisi Bapak harapnya Pak SBY dan Bu Mega ini lagi Pak ya? Akur lagi ya Pak? Akur lagi ya Pak dengan koalisi itu? Urusannya koalisi apa sama koalisi ya koalisi. Peluang ketua umum parpol tidak menjadi menteri itu sejauh mana besar? Itu nanti yang mau kita bicarakan pada saat semua ketua parpol berkumpul. Rencananya kapan Pak? Rencananya minggu ini, tapi kelihatannya nggak mungkin kan, mungkin minggu depan. Minggu depan gitu. Tapi tetap diperjuangkan kali Pak ya? Apanya? Ya kan saya sampaikan. Belum kan belum dilantik. Yang anggota barunya kan belum dilantik. Oh jadi setelah itu ya Pak? Iya anggota dewan baru dilantik. Mantau MK. Berarti besok Senin ya Pak ya, anggota dewan Pak? Iya. Pak SBY kemana Pak? Iya Pak. Transisi jam berapa Pak? Transisi jam berapa Pak?